Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semuanya, baik itu kepada para dosen yang mengajar di STT Simpson, demikian juga kepada para mahasiswa yang ada di lingkup pendidikan STT Simpson, dan juga siapapun yang menyaksikan ibadah chapel kita pada hari ini, Rabu tanggal 17 Maret 2021, di mana dalam semester ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu dampak pandemi COVID-19 bagi pelayanan dan pendidikan, yang terambil dari Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-59. Tetapi kali ini saya akan membacakannya hanya sampai dengan ayat yang ke-57. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari ini akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar?" Ya, dari pembacaan yang sudah kita lakukan bersama tadi, saya memberikan sebuah tema, yaitu tetap berdampak meskipun terdampak. Sekali lagi, tetap berdampak meskipun terdampak. Dimana kalau kita lihat di dalam kehidupan kita hari lepas hari, baik itu di bidang ekonomi, di bidang sosial, pandemi COVID-19 ini dapat dirasakan sehari-hari. Tidak cukup di situ saja, di bidang keagamaan, bahkan di bidang pendidikan pun juga terpengaruh. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah pengaruh-pengaruh tersebut membuat kita semakin terpuruk? Kalau dulu ketika belum terjadi pandemi COVID-19, kita pergi kemana-mana saja bebas tanpa harus menggunakan masker. Sekarang karena ada pandemi COVID-19, kita bisa rasakan pemerintah membuat sebuah himbauan agar seluruh masyarakat bisa berpartisipasi di dalam mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara, yaitu selalu menggunakan masker, mencuci tangan di tempat-tempat yang sudah ditetapkan, menghindari kerumunan, dan lain sebagainya. Sehingga ada aturan 3M, ada 5M, dan semuanya itu diharapkan untuk seluruh masyarakat bisa kerjakan dengan penuh kepatuhan demi keberlangsungan bersama. Nah, oleh sebab itu, dari dampak-dampak yang ada sikap-sikap yang dikerjakan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau kita lihat juga di bidang pendidikan, akhirnya diadakannya kelas-kelas online atau secara virtual. Dan itu menjadi hal yang positif yang bisa dilakukan karena adanya pembatasan-pembatasan skala di dalam perjumpaan sosial yang sudah ditetapkan, dan dengan harapan itu tetap bisa berlangsung pendidikan, tetap bisa berlangsung yang namanya persekutuan, dan kita bisa lihat perkembangannya terjadi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Meskipun ada kekurangannya, di mana tidak dapat dipungkiri ada yang namanya keterbatasan pemahaman akan materi yang disampaikan. Tetapi juga ada sisi yang lain di mana tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga saya menyampaikan di sini, Bapak Ibu, saudara-saudari bisa menyaksikan di kediamannya masing-masing. Oleh sebab itu, dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tentang dampak positif atau dampak negatif, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita dapat tetap berdampak di dalam keadaan yang ada. Karena kita sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan, sebagai pendidik-pendidik, sebagai pelayan-pelayan, kita harusnya tetap bisa berdampak. Jangan sampai kita kena dampak dari pandemi COVID-19 membuat kita semakin terpuruk dan akhirnya tidak bergerak. Harusnya kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang berdampak. Oleh sebab itu, menjadi bagian penting dalam perenungan kita saat ini, bagaimana cara kita tetap berdampak adalah kita harus jadi pribadi yang siap. Pribadi yang siap artinya ketika menghadapi setiap tantangan, kita selalu siap untuk menghadapi semuanya. Jangan sampai kita mundur, jangan sampai kita terpuruk. Karena itu, menjadi pribadi yang siap menjadi bagian yang penting agar kita tadi tetap menjadi orang-orang yang bisa berdampak. Nah,
Yang menjadi pertanyaan, apa arti dari siap? Saya memberikan kata tersebut di mana S yang pertama adalah selektif. Jadi, jadilah pribadi yang selektif. Karena kalau kita lihat di dalam pembacaan tadi, Lukas 12 ayat yang ke-55 sampai dengan ayat yang ke-57 berkata, dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jadi di sini ketika perkembangan media sosial yang ada, kita bisa lihat dan kita gunakan, kita rasakan. Ada juga berita-berita yang positif yang disebarkan, tetapi juga ada berita-berita yang negatif. Jangan sampai kita menerima semuanya itu, baik yang positif negatif, kita juga menjadi sarana untuk menyebarkan berita-berita hoax. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh selektif di dalam menerima setiap pesan-pesan yang ada. Jangan sampai kita menjadi bagian dari penyebaran berita-berita hoax yang ada. Oleh sebab itu tadi, menjadi pribadi yang selektif menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan kita, agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang tetap berdampak. Karena kita harusnya menjadi penyampai berita atau pesan yang baik. Karena Injil adalah kabar baik. Harusnya kita juga menjadi bagian di dalam memberitakan berita kabar baik tersebut. Terlebih di dalam memakai sarana-sarana teknologi untuk sebagai sarana pemberitaan Injil. Ayo kita jadilah pribadi yang selektif. Jangan hanya menyebarkan berita-berita yang tidak ada mutunya, tetapi kita harusnya menjadi pribadi yang punya kualitas mutu yang baik, karena kita selektif di dalam memilah berita positif, berita negatif, dan juga kita menjadi bagian di dalam penyebaran yang benar. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam dirimu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan uji. Artinya di dalam kehidupan kita ada tantangan, ada persoalan, ada hal-hal yang dapat mempengaruhi kita. Kita harus bisa menjadi pribadi-pribadi yang selektif, sehingga dampak negatif kita tidak membiarkan diri kita terpengaruhi. Ada pengaruh positif, kita biar menjadi bagian yang melakukan kebenaran-kebenaran tersebut, dan akhirnya kita bisa berdampak di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena itu menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita. Jadilah pribadi yang siap. Siap, kata S artinya selektif, dan itu harus terjadi di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya kita juga harus menjadi pribadi-pribadi yang inovatif. Kenapa saya mau katakan inovatif? Karena dengan menjadi pribadi-pribadi yang inovatif, kita harus berpikir untuk melakukan hal-hal inovasi-inovasi yang bisa kita kerjakan untuk bisa memberitakan kabar baik, untuk bisa menjadi bagian dari tadi. Ketika kita sudah terima hal yang positif, ayo kita bagikan. Dan hal itu juga yang harus kita kerjakan. Jangan sampai kita terpuruk di dalam keadaan ini. Karena kita bisa lihat bagaimana di dalam kehidupan sektor ekonomi, ketika ada pembatasan-pembatasan di bidang-bidang ekonomi, akhirnya para pekerja-pekerja itu mengupayakan untuk semuanya bisa tetap berjalan. Demikian juga di dalam hal pendidikan. Kalau dulu bisa tatap muka, akhirnya ada inovasi yang dikerjakan untuk melakukan pendidikan secara online. Kuliah pun juga secara online. Ada inovasi-inovasi yang tidak membatasi pergerakan kita, dan itu juga yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jangan kita membiarkan diri kita ini selalu terpuruk, tetapi kita harus berani membuat inovasi-inovasi yang baru
di dalam menjadi bagian-bagian yang memberitakan tadi. Selalu kabar baik menjadi pesan yang indah untuk dapat disaksikan dan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Karena itu jangan ragu untuk berinovasi, karena dari kita berinovasi kita bisa melihat apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Ketika kita tahu ada kekurangan kita, jangan membuat kita terpuruk, tetapi ayo kita terus kembangkan sehingga semakin lama kita menjadi pribadi yang baik. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya Rasul Paulus mengingatkan untuk selalu memikirkan hal-hal yang baik, apa yang benar, apa yang kudus, apa yang sedap didengar. Kita harus pikirkan. Demikian juga di dalam berinovasi, kita memikirkan apa yang baik yang bisa kita kerjakan untuk perkembangan, baik di dalam pendidikan, baik juga di dalam pelayanan. Karena itu jangan ragu untuk berinovasi, karena dengan kita berinovasi, disitulah kita akan terus mengembangkan diri kita dan akhirnya dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya di dalam bagian siap yang selanjutnya, ketika tadi sudah selektif, kita inovatif, kita juga harus menjadi pribadi yang memiliki antusias. Karena kalau kita tidak memiliki antusias, maka lama-lama kita menjadi pribadi-pribadi yang patah semangat. Keadaan bisa saja membuat semangat kita mundur, tapi ketika kita memiliki antusias, maka ada semangat yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan. Bahkan kita bagikan antusias kita kepada orang lain, sehingga semangat itu juga dapat dirasakan dan dikerjakan oleh orang lain. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya di dalam kehidupan kita, kita harus selalu memiliki semangat kerajinan yang selalu kita kerjakan terus-menerus. Jangan sampai pandemi COVID-19 ini membuat kita justru malahan kendor di dalam pelayanan, kendor di dalam pendidikan, karena tidak sedikit orang karena pandemi COVID-19 ini mempengaruhi kehidupannya, akhirnya dia malas untuk bekerja, malas untuk melakukan pendidikan, menganggap remeh semuanya, dan akhirnya kehidupannya tidak ada perkembangan. Harusnya sebagai pribadi-pribadi yang mengenal Kristus, kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu memiliki antusias yang tinggi di dalam hal mengembangkan diri, di dalam hal pelayanan, di dalam hal pendidikan, karena semuanya itu akan membawa kita semakin berkembang, apalagi di dalam pelayanan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Jadi Roma tadi Rasul Paulus ingatkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini harusnya juga kita kerjakan dengan penuh antusias untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang selanjutnya, P-nya adalah menjadi pribadi yang positif. Positif dalam hal pikiran, positif di dalam hal tindakan, positif di dalam hal perkataan. Makanya di dalam Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita tidak menjaga kehidupan kita, kita tadi bisa terpengaruh oleh hal-hal negatif. Itu jagalah sungguh-sungguh agar kehidupan kita bisa selalu melakukan apa yang positif, apa yang benar, apa yang suci, apa yang kudus, dan akhirnya kita bisa menjadi teladan-teladan dimanapun, karena itulah yang Tuhan inginkan, agar kita sebagai pribadi-pribadi tetap berdampak meskipun terdampak. Kenapa demikian? Karena Tuhan mau agar kehidupan kita semakin menjadi sarana alat kemuliaan Tuhan. Karena itu jangan biarkan keadaan buruk membuat kita terpuruk. Sebaliknya jadilah pribadi yang siap menghadapi segala tantangan. Karena di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.
ada tantangan, ada persoalan, jangan biarkan itu membuat kita terus di dalam kekhawatiran, tetapi serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mintalah hikmat, kemampuan kepada Tuhan, dan berupayalah untuk terus mengerjakan apa yang bisa kita lakukan, karena kita harusnya menjadi pribadi-pribadi yang siap. Tadi saya sudah katakan, selektif, inovatif, antusias, dan juga positif. Harusnya kita kerjakan di dalam kehidupan kita, sehingga kerinduan kita semuanya melalui kehidupan kita nama Tuhan saja dipermuliakan. Biarlah perenungan firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kasih setia dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana Engkau sudah menjaga, menyertai, melingkupi kehidupan kami semuanya dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada menjaga, menyertai, dan melingkupi kehidupan kami. Karena itu Bapa, di dalam segala keterbatasan, kekurangan kami mohonkan agar Engkau memberikan kami kemampuan, hikmat, damai sejahtera, sehingga kami bisa sungguh-sungguh menjalani setiap tantangan persoalan yang ada, dan menjadi pribadi-pribadi yang siap, sehingga Engkau memakai kehidupan kami semuanya menjadi alat hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap dosen-dosen yang mengajar di STT Simpson, berkati mahasiswa-mahasiswa yang dididik untuk menjadi generasi-generasi penerus di dalam bidang pelayanan yang dipercayakan kepada mereka, dan kami semuanya di dalam segala kehidupan yang kami kerjakan, baik di dalam kehidupan keluarga, masa depan kami, cita-cita kami percaya bahwa kasih pimpinan penyertaan melingkupi kehidupan kami semuanya. Oleh sebab itu Tuhan, kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, kuat kuasa daripada Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus menjaga, menyertai, dan memimpin kami, menjauhkan dari kami dari segala mara bahaya, karena kasih penyertaan melingkupi kehidupan kami. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berada.